pertama, Mas Hasto itu telah mencampur adukan antara perpanjangan masa jabatan dengan 3 periode, dan itu salah. Ia mengatakan masih tetap berkomunikasi dengan Jokowi, hanya saja ia mengaku kecewa dengan perubahan Jokowi terhadap PDIP. Ya, beliau juga bagus. Sudah duduk, mau duduk lagi. Walaupun duduknya sekarang agak lebih riskan dibandingkan sebelumnya. Agar kepemimpinan PDI Perjuangan diserahkan kepada Pak Jokowi. Ini dalam rangka kendaraan politik tadi. Untuk 21 tahun ke depan tadi. Jangan seperti itu, jangan seperti itu. Halo, hai guys-guysku, balik lagi di arena politik barengan sama aku di sini yang tentunya akan memberikan informasi menggelitik seputar dunia politik. Nah guys-guysku, seperti biasanya ada informasi menarik nih yang ada di arena politik. Jadi kali ini ada sesuatu yang dibongkar lagi nih oleh Mr. Q. Kira-kira sesuatu apa? Nah, aku memang pengen membuat kalian penasaran nih. Jadi langsung aja kita tonton videonya. Mas Hasto itu telah mencampur adukan antara perpanjangan masa jabatan dengan 3 periode, dan itu salah. Salah. Secara konsep aja udah salah. Karena kami yang 3 periode ini selalu menolak perpanjangan masa jabatan. Itu bisa dicek bagaimana Jokpro waktu itu bergerak di lapangan untuk menyatakan menolak perpanjangan masa jabatan dan mendukung 3 periode. Jadi kalau saya duga menteri yang dimaksudkan oleh Mas Hasto itu adalah Pak Luhut. Karena yang bicara satu-satunya menteri yang saya tahu bicara mengenai big data itu adalah Pak Luhut. Dan Pak Luhut berbicara mengenai perpanjangan masa jabatan. Nah, Jokpro atau 3 periode menolak perpanjangan masa jabatan karena kami tidak melihat jalan konstitusionalnya, Bang Masinton, ya. Walaupun Bang Masinton nggak setuju dengan konsep 3 periode, tetapi Bang Masinton tidak bisa marah kepada kami kalau bicara jalan atau jalur, Pak Bib. Karena kami meminta agar 3 periode itu melalui jalur amandemen konstitusi terlebih dahulu. Kami dakwah kepada partai politik, kepada parlemen, kepada MPR, dan kepada masyarakat, meyakinkan bahwa masa jabat 3 periode itu perlu dilakukan dan jalurnya adalah amandemen konstitusi. Nah, perpanjangan masa jabatan itu pintunya lewat apa? Nggak ada pintunya kalau menurut kami bicara aturan main gitu. Nah, ujung-ujungnya kalau mau perpanjangan masa jabatan harus amandemen juga. Kalau amandemen ngapain minta perpanjangan? 3 periode saja gitu. Jadi dari segi konsep ini Mas Hasto salah ya, mencampur adukan antara perpanjang masa jabatan dengan 3 periode. Iya, dari konsep aja udah salah begitu. Nah, Mr. Q, ya, duduk aja biar visual teman-teman ini mantap. oh jangan. Mau berdiri? Iya, boleh. karena kalau duduk udah biasa. Tapi kalau duduk ini, kalau berdiri ini kan agak lain. Iya. Oke. Berdiri emosionalnya lain. Lain. Itu Harus dia. tertekan sama perutnya. Tertekan sama perutnya. Kalau hamba Allah tuh harus berdiri. Iya. Lanjut. Ini manajemen panggung. Iya. Nah, Beliau bagus. iya. Setelah duduk ingat berdiri. Iya. Ya, beliau juga bagus. Sudah duduk, mau duduk lagi. Walaupun duduknya sekarang agak lebih riskan dibandingkan sebelumnya. 2019 beliau nomor urut 2. Sekarang nomor 4. Nomor 4 ralat. Terima kasih ralatnya. Buat Masinton, maksud saya, buat Masinton. suaranya nomor 2 ya. Dengerin, buat Masinton bukan nomor yang kupikirkan. Iya. Suara yang kunik. Iya, betul. Secara suara beliau nomor 2 ya, bersama dengan Bang Eriko Sotarduga. Nah, sekarang nomor 1 itu Bang Eriko ya. Oke. Dan Bang Eriko waktu itu sekarang nomor urut 1 masih ya. Oke. Nah, Bang Masinton sekarang nomor urut 7. Jangan-jangan saya masuk ke yang kedua nih, masuk yang kedua. Host lagi sibuk ngomong kopi. Saya mau masuk yang nomor 2 nih. Pintu masuk saya Bang Masinton. 2019 beliau nomor urut 4. Sekarang nomor urut 7. Nah, itu yang menjelaskan tadi gambar tadi itu. Gambar tadi. Apa yang mana? Apa hubungannya sama nomor urut Masinton? Ada. Gitu. Karena pintu masuk untuk pencalekan itu ada beberapa pintu. Kalau di Gerindra katanya kan ada pintu-pintu kan? Ada 2 pintu kan? Pintu D dan pintu H kan? Gitu.
Nah kalau di PDI Perjuangan itu setidaknya ada dua pintu juga. Pintu P dan pintu N. Saya pakai inisial aja ya. Pintu P dan Pintu N. Oh, dua-duanya. Oh, iya. Dua-duanya terang bukan? Iya. Antara kalau bicara pemilu legislatif dan pilkada, tapi terutama kelihatan kalau pemilu legislatif, itu ada dapil N, ada dapil P. Bukannya P dua-duanya? Ya karena P sama dua-duanya saya bikin N. Oh. Kenapa nggak P dan PM? Kenapa nggak P dan PM? Ketahuan. Pintu P dan pintu N. Nah, dugaan saya ya, beliau ini masuk ke dapilnya salah satu itu, gitu. Oh, itu yang menjelaskan dia itu masuk dalam jajaran Dewan Kolonel ini? Iya. Ada hubungannya nggak? Iya, kira-kira begitulah. Nah, itu juga yang menjelaskan kenapa ada dua sikap di PDI Perjuangan terkait dengan posisi Mas G. Tiga periode. Kan ada yang bicaranya relatif netral, ada bicaranya yang relatif keras. Gitu. Ini karena yang satu itu adalah representasi P, yang satu adalah representasi N. Nah begini, menurut saya Pilpres ini bukan cuma sekedar Pilpres, tetapi ini adalah jalan menuju suksesi di PDI Perjuangan. Potensi suksesi di PDI Perjuangan. Serius? Iya, jauh lah. Agak dalam nih. Dalam ya. Belum selesai di antara mereka. Jadi kan kandidatnya pada hari ini saya sederhanakan ya. Ini ada dua penerus, potensi penerus. Ya, putri dan putra mahkota. P dan N. Ya, ini bisa dibantah dan silahkan didiskusikan. Tolong penuhi kolom komentar di Total Politik. Ini nanti masuk podcast ya? Oke. Nah ini rame nih nanti ya. Saya melihat kandidat G, ya, G dan M, GM ya, kandidat GM ini adalah kandidat dari calon N. Gitu. Dua-duanya atau salah satu? GM ini kan satu paket kan, Ya. gitu. Memang keputusan di tangan Ibu Mega. Tapi sesungguhnya selama ini GM ini atau G ini adalah kandidat dari kubu N, pintu N. Kalau G ini jadi presiden, maka peluang suksesi akan lebih besar pada kubu N. Ya, akan terjadi saling oper-operan bola antara G dan N. Ya, N akan lempar bola kepada G kembalikan kepada N, dan N mencetak gol. Kira-kira Itu begitu. bisa jadi G yang ngambil ketua umum atau N yang jadi ketua umum nanti Mr. Q? Kalau lihat polanya ini kan G ini dikunci. Kembali ke tema. Iya. Nah, kembali ke tema. Mr. Q, apa yang terjadi sama Mas Sinton kalau gini? Iya. Sebentar. Maksud saya, nggak pas juga kita ngebahas kondisi. Ini dapur yang menurut saya ini juga baru asumsi-asumsi. Iya, nggak apa-apa. Memang Gitu loh. dalam politik itu terus terang kita tuh nggak pernah tahu kejadian tuh 100% gitu loh. Jadi cerita-cerita itu adalah menurut versi-versi masing-masing orang gitu ya. Versi si A, versi si B, versi C gitu. Ya, semua itu gini, orang di politik itu seperti orang buta diminta melihat gajah. Yang pegang buntut bentuknya panjang kecil, yang megang telinga bilang lebar dan tipis, yang pegang gading itu keras dan panjang, yang pegang belalai lembut dan besar, gitu. Ini mengenai beberapa drama ya yang ulangi. Nah ini apa yang dikatakan Mr. Q soal apa ya, aku bilangnya ini tuduhan atau mungkin isu atau wacana atau apa ya nyebutnya. Jadi soal yang tadi di awal disebutkan oleh Mr. Q, apa yang narasi yang dibangun oleh PDIP, Mas Hasto, Pak Hasto ya. Itu nyebut soal 3 periode itu tidak benar, ya kan? Karena ya orang-orang yang dituduhkan itu tidak pernah meminta untuk 3 periode gitu loh, tidak pernah meminta untuk perpanjangan periode.
Terus habis itu kalau mengingat soal periode itu saya mengingat seseorang itu pernah menyebut di sebuah podcast bahwa ide mengenai 3 periode itu sebenarnya pencetusnya bukan dari PDIP, bukan dari Pak Jokowi ataupun pengikutnya, bukan dari orang-orang penting yang ada di sekelilingnya Pak Jokowi, tapi dari Pak Amin Rais sebenarnya. Menarik nih. Tapi anehnya mengenai 3 periode ini selalu dibangun, selalu dibuat panas dan selalu digembar-gemborkan oleh PDIP. Seperti salah satunya video satu ini. Politisi PDIP Adian Napitupulu membongkar dugaan penyebab masalah yang terjadi antara Presiden Joko Widodo dengan partai. Pihaknya menduga permasalahan dimulai saat permintaan Jokowi ditolak. Adapun Jokowi disebut meminta masa jabatan presiden menjadi 3 periode. Dikutip dari Tribun News, hal itu disampaikan oleh Adian Napitupulu yang sekaligus merupakan Wakil Ketua Tim Koordinasi Relawan Pemenangan Pilpres dari PDIP. Ia menduga awal mula masalah terjadi antara Jokowi dan PDIP terkait wacana masa jabatan presiden menjadi 3 periode. Namun permintaan tersebut langsung ditolak oleh PDIP. Pasalnya permintaan 3 periode merupakan pelanggaran konstitusi. Pihaknya pun menjelaskan PDIP selalu ingin menjaga konstitusi lantaran berkaitan dengan keselamatan bangsa dan rakyat Indonesia. Adian pun menegaskan PDIP tidak akan mempermasalahkan jika ada sosok yang marah lantaran penolakan masa jabatan presiden 3 periode. Ia mengatakan bahwa PDIP tetap bersikukuh menjaga konstitusi. Lantas, Adian membongkar hubungannya dengan Jokowi seusai Gibran Rakabuming Raka menjadi cawapres Prabowo Subianto. Ia mengatakan masih tetap berkomunikasi dengan Jokowi, hanya saja ia mengaku kecewa dengan perubahan Jokowi terhadap PDIP. Pasalnya, partai sudah memberikan segalanya untuk mendukung Jokowi dan keluarganya. Oke, itu tadi yang dikatakan oleh Bung Adian. Katanya penyebab dari Pak Jokowi mulai retak itu salah satunya karena minta 3 periode dan itu ditolak. Tapi isu yang tengah terus digodok oleh PDIP itu tidak cuma itu aja. Jadi ada isu lagi mengenai perebutan kursi Ketua Umum. Ini sempat diucapkan langsung oleh Pak Hasto yang menyebut bahwa Pak Jokowi itu berusaha untuk merebut kursi Ketua Umum PDI Perjuangan. Rencana pengambilalian Partai Golkar dan PDI Perjuangan. Jadi jauh sebelum pemilu, beberapa bulan ya, antara 5-6 bulan, ada seorang menteri, ini yang powerful, ada yang super powerful, ada yang powerful. Ya, supaya nggak salah image. Ini ditugaskan untuk ketemu Pak Rias Rasyid oleh Presiden Jokowi. Pak Rias Rasyid ditugaskan untuk membujuk Bu Mega agar kepemimpinan PDI Perjuangan diserahkan kepada Pak Jokowi. Ini dalam rangka kendaraan politik tadi. Untuk 21 tahun ke depan tadi. Selalu seperti itu ya Bung Hasto kalau membangun sebuah narasi, apalagi setelah Pak Jokowi sudah tidak lagi di PDIP, seperti apa ya? Menyerangnya tuh sangat ugal-ugalan seperti itu loh. Ya betul sekali, sangat ugal-ugalan. Jokowi juga bergurau tentang dirinya yang pernah dituding jadi atau ingin merebut Ketua Umum Partai Golkar. Jokowi pun meminta Hasto tidak melontarkan tudingan itu. Suatu jawaban di dalam menghasilkan pemimpin-pemimpin yang Ketua bukan Golkar. Katanya mau ngerebut Golkar, katanya mau ngerebut masa semua mau direbutin semua. Jangan seperti itu, jangan seperti itu. Wah, luar biasa sekali. Pak Jokowi itu yang aku salut dari Pak Jokowi ya, sebanyak apapun hujatannya, sesakit apapun hujatannya, siapapun yang menghujat, selalu seperti itu jawabannya. Tenang, tidak ingin kayak membalasnya. Salut banget aku punya presiden ini. Nah, guys-guysku semuanya, sepertinya kita harus mengakhiri video kita hari ini sampai di sini dulu. Terima kasih ya untuk kalian semuanya yang sudah menemani aku dari awal sampai akhir. Aku pamit undur diri dulu. Bye-bye. Jangan lupa subscribe.